Akhirnya, TikTok Shop resmi bergabung dengan Tokopedia. Lo masih inget kan berita ini? Belum lama banget ya, heboh drama TikTok Shop yang waktu itu sempat jadi perdebatan banyak orang. Yang gue lihat banyak pihak yang terlibat di kejadian ini, termasuk pemerintah, UMKM, pedagang luar negeri, bahkan artis yang ikutan jualan. Kalau lo mikir TikTok Shop ditutup karena keluhan pedagang Tanah Abang yang sepi pengunjung, yakin? Emang iya karena itu? Menurut gue sih, lo harus berhenti berstatement kayak gitu. Karena yang sebenarnya adalah TikTok Shop itu perizinannya belum lengkap. Awalnya, TikTok Shop cuma dianggap sebagai platform media sosial. Tapi faktanya, dia malah jadi tempat jualan kayak e-commerce. Ini nyebabin TikTok jadi satu-satunya yang punya data lengkap tentang promosi dan transaksi jual beli online. Bahaya banget. Makanya, pemerintah ngelarang biar nggak jadi monopoli data. Lagian, TikTok juga belum punya perusahaan di Indonesia. Jadi uangnya itu, kalau kita shopping atau ngelakuin promosi, bisa langsung masuk ke China, bukan ke UMKM kita. So, that's why pemerintah tutup TikTok Shop. Terus kenapa TikTok Shop nggak buka platform sendiri aja, malah mengajak Tokopedia? Nah, mungkin kebanyakan dari kalian pada bertanya-tanya, kenapa ya TikTok Shop nggak buka platform sendiri? Kan dulu nggak ngegandeng siapapun. Bisa kok naik dengan sendirinya dan jadi booming banget lagi. Tapi guys, sekarang beda. Karena apa? Indonesia itu sekarang punya kebijakan perdagangan platform digital melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa platform digital tidak diperbolehkan melakukan transaksi di dalam platform. Menurut gua hal ini yang akhirnya bikin TikTok Shop mencari partner e-commerce di Indonesia yang bisa saling menguntungkan gitu. Nah, menurut artikel yang gue baca dari CNBC, saham GoTo mengalami tekanan dalam sehari setelah resmi dicatat. Turun jadi 7,59% pada tanggal 12 bulan September kemarin. Penyebab pelemahan signifikan saham GoTo ini masih belum jelas. Apakah disebabkan sama investor institusional atau retail? Atau karena penggalangan dana secara terus-menerus mungkin dianggap sentimen negatif atau dianggap delusi sama investor retail? Ya, we don't know ya guys. Nih, ByteDance, perusahaan induk TikTok Shop, mau investasi ke Tokopedia, ini benar-benar nunjukin adanya kepentingan strategik ya guys. Keduanya saling nyelamatin ya, simbiosis mutualisme banget kan. Tokopedia butuh backup saham, si TikTok ngebantu di live streaming dan macam-macamnya. Jadi win-win solution banget. Tokopedia selamat berkat TikTok, TikTok selamat berkat Tokopedia. Makanya, gue bilang nyelamatin karena Tokopedia tuh e-commerce lokal yang paling aman buat TikTok Shop grow up. Strategi kerjasama TikTok dan Tokopedia ini yang ngelibatin GoTo didasarkan sama beberapa faktor. Pengamat ekonomi digital kita bilang kalau kerjasama ini nggak akan menciptakan monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga bilang kalau potensi monopoli ini ada kalau kedua perusahaan ngelakuin merger atau akuisisi yang nyebabin perubahan kendali. Tapi kan kedua perusahaan ini harus lapor dulu ke KPPU. Ada beberapa faktor yang jadi dasar strategi kerjasama TikTok sama Tokopedia. TikTok punya kemampuan buat nambahin pengunjung yang otomatis bisa bikin bisnis e-commerce mereka grow up. KPPU bakal lihat gimana dampaknya buat pasar. Apakah ngerusak persaingan, konsumsi, dan bisnis lainnya. Kita juga bisa lihat gimana persaingannya sama pemain lokal. Semoga kerjasama ini bisa jadi win-win solution. Tapi ya masih abu-abu ya, apakah lebih untung buat TikTok atau grup GoTo. Meskipun ada yang bilang kerjasama ini bisa bikin terjadinya monopoli. Tapi menurut KPPU masih belum bisa disebut monopoli. Jadi kita tetap perlu pantau terus dan nilai gimana dampaknya ke pasar dan bisnis-bisnis lainnya. Kalau kita ngomongin soal e-commerce yang terbesar di Indonesia, tentunya nama-nama kayak Tokopedia, Shopee, TikTok Shop itu di tingkat teratas. Tentunya semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya ini akan menjadi ekosistem yang semakin besar lagi dan tentunya merupakan perpaduan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan internasional yaitu Cina. Kalau Tokopedia bersama dengan TikTok Shop yang gue lihat jatuhnya karena sama-sama bermain di pasar yang sama yaitu di e-commerce, pelengkapnya itu jadi berkurang. Gue ngelihat antara TikTok Shop dan Tokopedia ini mungkin untuk meluluhkan hati pemerintah Indonesia juga dan dimana ujung-ujungnya untuk membantu perekonomian Indonesia juga. Tapi balik lagi, apakah akan jadi lebih baik? Ya, di mata customer pastinya akan jadi lebih baik dan mengurangi persaingan usaha ya. Strategi atau apa aja yang harus disiapin oleh UMKM kita? Ya, pastinya kemana angin berhembus. Di situ kita harus mengejar. Jadi ketika misalkan ternyata memang TikTok Shop dibuka lagi dan bergabung dengan Tokopedia, ya mau nggak mau kita harus cari tahu dan lihat pasarnya. Kalau ternyata potensial pasarnya, ya kita fokuskan salesnya di sana. Yang tentunya mungkin antara satu pebisnis UMKM dengan satu pebisnis UMKM lainnya bisa berbeda. Bisa aja kalau yang di industri fashion
prediction, oh gedenya tetap di Shopee, misalkan gitu. Jadi ya kita harus coba dulu untuk cari tahu, untuk membesarkan brand kita dan ternyata lebih works di platform digital yang lain. Tentunya kita juga jadi sudah belajar. Karena emang gimana pun juga, sesuatu yang baru itu harus di-riset dulu, pelajari dulu, dan harus adaptasi terhadap perubahan. Jadi dari semua poin yang kita bahas tadi, sekarang kita ngelihat bahwa penutupan TikTok Shop itu bukan cuma karena Tanah Abang yang sepi pengunjung, tapi lebih karena perizinan dan kebijakan perdagangan digital. Kerja sama TikTok dan Tokopedia meskipun menuai pro dan kontra, tapi kayaknya punya potensi nih untuk memberikan solusi yang menguntungkan buat kedua belah pihak. Oh ya, sekarang buat tim konten copywriting jangan klik keranjang kuning lagi ya, tapi keranjang hijau. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya ya.